Sama lagu dari Bunda. Selamat sore semua yang udah hadir di studio kali ini dari adik-adik SMP Negeri 4 Singaraja dengan pembina yang cantik dan ganteng ya. Mohon maaf yang ganteng agak kesebutnya belakangan. Soalnya di tengah-tengah itu ada yang paling ganteng. Mohon maaf ya. Di sini ada Ibu Kadek Dwi Yudiarmika. Ya, selamat datang di sini. Dewi. Oh Dewi ya, sorry. Ampun, lu bulanan ke Pak. Nggih nika ampun lu bulanan di sini ampura niki nggih. Komang Gunarianta. Nggih. Selamat datang Pak Komang. Terima kasih sudah mengisi datang siap untuk mengisi acara ini bersama anak-anak ya. Kemudian ada Dewa Komang Wirya Oktavian. Benar. Itu yang mana orangnya itu? Siap Kak. Dewa Komang ya. Kalau Kak Fajar namanya. Siap Kak Fajar. Saya tuh Fajar ya. Yang tinggal Bakti Seraga itu tetanggaan kan. Kemudian ada Desa Ketut Ari Septiana. Mana itu? Iya itu. Kemudian Nyoman Setiawati WP. WP itu apa ya? Dharma Putri. Kira wajib pajak ya. Bener. Yang ada lagi bilang belum? Ini Siapa? di baliknya. Anastasia Valentina Dian. Oh iya, Putu Anas. Kelewatan ya. Putu Anastasia Valentina Dias. Ya, ini Pulau Irian Desa Pengelatan paling jauh ini ya. Selamat datang di sini. Terima kasih udah bisa datang dan ya, seperti biasa setiap Jumat acara kita Sastra Barong kali ini kita masuk ke episode 12 ya. 12 kali pertemuan ini dan 12 kali selalu yang hadir Prof. Dr. Gede Artawan, Pak Satria Kusuma, kemudian Wahya, Edi Arudi, Dede Mentaraga, di sebelah saya ada Chandra Wijaya, di depan ada teknisi Pak Gede Hartawijaya, Direktur Radio Barong ya. Selamat datang semuanya, terima kasih untuk ini dan selanjutnya saya akan minta beliau Pak Kak Edi Arudi. Beliau adalah seorang penyair, sastrawan dan pencipta puisi dari Sambangan, juga ada yang dari Sambangan. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Fajar. Ya. Langsung saja gebrakan pertama, puisi pertama dulu langsung siapa? Om Pimpa Alayo Gamreng. Ayo, silakan. Ayo baca dulu. Nanti habis baca baru kita diskusi. Ya. Siap. Ayo, Septi. Oke. Ya, Boleh. boleh saja. Berdiri boleh, duduk boleh. Jongkok boleh. Exxon. Kerawang, Bekasi. Dalam karyanya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu malam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa berkata, belum bisa memperhitungkan arti 5.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Tapi ini menangkap. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata.
kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Ya, tepuk tangan dulu semua. Oke, fans Radio Barong dimanapun berada, yang di rumah dan di studio, itu tadi pembacaan puisi dari saudari atau adik Septi ya. Pengarangnya Karir Anwar kan? Nah, Karir Anwar ini adalah salah satu penyair nasional di mana dia itu telah meramalkan kematiannya lewat sajaknya itu. Gitu. Terus berikutnya siapa lagi, Pak? Nah, saya mau koreksi lagi. Perlu Ya, sebentar kita koreksi. Saya kira nanti siapapun dulu baca puisi tadi kan dalam karyanya. Iya. Kan? Iya. Apa tadi judulnya dulu? Karawang Bekasi dalam karyanya. Iya. Itu kan Nah, ada di sana itu ya. konteksnya. Karawang Bekasi atau Karir Anwar dalam karyanya kalau orang saya Nah, gitu. Nah, Ya, jangan salahnya. ya wajar kan, mungkin pertama begini tuh Iya. grogi ya, itu gitu nanti ya. Gitu. supaya Oke. makanya Bapak tadi saya tadi mengingatkan sun baca judul, diam dulu sebentar supaya ada orang apa ini misalnya dari segi judul Karawang Bekasi. Jadi orang menyimak dulu, sesaat diam itu menyimak, dia kira-kira terbawa kemana imajinasi pendengar atau penonton langsung. Baru judulnya, baru karya. Karawang Bekasi, karya dia langsung gitu, langsung. Jadi jangan 1 jam, jangan 1 menit, sekian detik aja. Itu udah cukup untuk misalnya kalau kita ketemu orang, kalau orang cepat gini 1 detik aja ketemu udah orang jatuh cinta kalau memang itu punya daya pesona dia. 1 detik benawang dia tuh menjengkelkan tuh karena itu tuh kan namanya itu. 1 detik udah tahu kita dia punya niat buruk atau baik. Bahasa mata kan gitu. Maka perlu yang masih ngebut langsung orang nggak sempat menyiapkan dirinya untuk menangkap apa yang ingin dimaksud dari puisi itu ya. Tapi secara keseluruhan pembacaan itu bagus. Itu dia bagian yang perlu dipasang ya. Saya kira itu gini dari saya, tanggapan dari saya. Oke, siapa lagi yang baca sekarang Bu? Silakan lanjutkan siapa? Oke, lanjut. Elang di atas lembah, karya Sitor Situmorang. Tak ada orang di jalan setapak, di jalan terjal menuju lembah, jalan turun ke desa di pinggir danau. Di udara desa belum tampak, meluncur elang seperti perahu di air teluk tenang. Foto kenangan masa kanak, tujuan berkunjung sejenak, masuk biara waktu. Memang rindu bertata di puncak karang, gunung batu seperti burung di jalan berbatu-batu. Jalan turun ke danau sebelum tikungan terakhir, pandang mencari elang. Tak tampak lagi, perahu pun sudah lenyap di balik tanjung. Lalu terdengar suara kampak, pohon rubuh ditebang,
anjing menyala. Segera aku akan menginjak gerbang lembah. Hilang resah masuk desa. Seperti elang pulang sarang. Ya, bagus. Sekali. Ya. Mungkin Pak Ketua berikan koreksi. Ya, itu bagus. Artinya koreksinya siapa sih, kan kenalan dikit. Atau penonton pendengar di rumah, siapa sih yang ini suaranya kok bagus banget. Iya. Rata-rata dua pembaca ini potensi suaranya itu loh. Bagus ya. Penghayatan suara bagus-bagus kalian itu, benar. Kamu juga bikin film action. Kalau baca di panggung langsung kamu akan lebih gagah lagi. Kalau berat modal seperti tadi kan. Iya. Juga puisi-puisi pilihannya kan karena sitor orang itu. Juga salah satu penyair nasional yang hebat dunia lagi. Ya, karena Arnold kan dia sempat tinggal di Prancis lama kan sitor orang. Nah, itu dua, saya kira itu dua itu bagus-bagus. Ini kan baru kita kan hanya bisa menilai pembacaannya. Nah, pembacaan bagus-bagus, modal suaranya bagus, terlatih, bukan sekedar baca seperti baca pidato atau seperti baca berita. Baca berita sama baca puisi kan beda. Perhatikan orang baca berita, bukan yang bergaya. Hari ini Pilpres baru saja selesai, terjadi ketidakpuasan masyarakat mungkin. Hari ini ketidakpuasan selesai, jadi akan menjadi diduga telah menjadi persoalan. Kan begitu selesai dah, karena dia ngejar waktu. Kamu enggak, kamu nggak ngejar waktu, tapi ngejar penghayatan tuh benar dan tidak kan itu. Nah, itulah pembacaan puisi. Kalau banyak orang nggak tahu, dia baca berita apa baca puisi nih. Belum lagi baca puisi untuk dirinya sendiri, kamu lagi, atau untuk orang lain. Kalau baca puisi untuk diri sendiri, kamu tidak membutuhkan orang lain terlibat supaya dia ikut dalam perasaan dari puisi itu. Tapi kalau kita membaca puisi untuk ditonton atau untuk didengar oleh orang lain, tentu bagaimana setiap kata yang ditulis dengan sulit oleh penyair itu sampai ke penonton dan bisa menarik ini penonton, emosi penonton seperti itu. Itu makanya ya, itu karena bagus. Kalau saya baca puisi untuk diri saya sendiri di rumah aja, saya nggak mungkin bulur-bulur saya baca seperti baca biasa saja. Nggak bisa kita kasih roh kata itu, kalimat itu nggak kita kasih roh. Tapi kalau sini kan kamu, kalau itu supaya menjadi hidup kan kamu kasih tiupkan sesuatu, napas dalamnya, penghayatan sana. Kalau itu kan dia mati seperti buku biasa saja. Ya pujian lah untuk pembinanya nih, Dewi nih. Kebetulan saya kenal dengan Dewi dari dia masih bajang, atau dia anak teater Pak. Sebenarnya dari tadi tuh Pak tujuannya ke sana loh mujinya. Nah iya, Iya kalau kan? Paknya belum saya kenal. Nah Pak pembinanya. Gimana Bu Dewi, benar kan? Sama-sama pembina bahasa Indonesia, tapi pembina kegiatan sekolah. Bahasa Indonesia dari Bali juga. Alumni Uniksa. Ya. Oh, biasanya alumni bahasa Indo itu pasti kenal saya nak kenal dia. Oke, mungkin Karena kenapa anak-anak bahasa Indo? Karena saya dulu ketika kampus di bawah itu belum diperbaiki, saya paling rajin, saya bukan dosen tapi paling rajin ke sana. Kalau enggak ke dosen bahasa Indonesia, di depan ada dosen seni rupa. Ya gitu ya. Di sana ada Ardiman, jadi saya Ardiman ya? Ardiman, Sugito, semuanya tuh pokoknya orang-orang seni rupa tuh. Bosan sana ke sana lagi ada Gede Artawan, ada banyak dosen-dosen tuh loh. Nah sekarang baru dia gedung baru agak gini, saya agak jarang sana, karena agak bingung makanya cara masuk. Bagus sih bagus, tapi sangat sabar dulu. Jadi saya tahu banget. Ya terima kasih dulu Edi, saya kira seperti kata saya kemarin di Facebook, kalau tentang SMK 1 Sawan, kalau tidak kepala sekolahnya semangat, guru pembina sekolahnya semangat, maka anak-anak itu nggak bisa lain. Nah, kalau nggak ada Ibu Dewi, nggak ada dukungan dari kepala sekolah, nggak ada dukungan pembina lainnya, maka anak-anak SMP kalian ini nggak akan mungkin bisa sampai kemari. Ya sudah selesai, yang penting kamu kan nilai sekolahmu yang bisa jawab apa enggak, segitu aja kan. Bukan mempunyai kepekaan sosial lah, mempunyai kepekaan kemanusiaan lah anak itu. Kalau di sastra dilatih kepekaan kita tentang apa, seperti tadi Kerawan Bekasi, tentang perjuangan-perjuangan yang sudah banyak orang berkawan, sekarang tinggal kita memberi arti gimana. Seperti karena perjuangan dia, dan saya juga pernah dulu menjadi bagian dari SMP 4 itu, menjadi narasumber gininya teater. Jadi saya tahu dukungan kepala sekolah, malah saya dikasih honor di sana, saya jadi malu kan kalau dikasih honor.
Zamannya siapa Pak? Kepala sekolah? Mas Pak Budi Siapa nih? kepala sekolahnya? Oh, sudah Budi Pak ya? Budi ya? Udah Pak Ya, Budi saya sana dikasih ya? honor. Saya kan udah bilang, saya mau ngelatih anak-anak siapapun itu di Beleleng gratis. Jadi pelatihan gratis untuk seluruh siswa SMP maupun SMA di bidang teater. Karena guru-gurunya tuh sama sekali saya kira tuh belum begini sekali di bidang teater loh. Jadi karena sesuatu hal maka saya hanya bisa menembus beberapa sekolah aja, ada SMP 4, SMP 1, SMA 1, SMA Bali Mandara, gitu. Sisanya belum dapat saya gini kan karena waktu. Yang ke barat belum Pak ya? Belum. Oh. Nanti mungkin ke depan saya akan buat program ulang lagi. Tapi kalau untuk festival monolog 100 Putu Jaya rata-rata semua ikut itu sampai 100 lebih pesertanya. Itu juga cuma-cuma sekolahnya Dewi ikut apa nggak tahu saya. Yang jelas kalau dari tahun 2019 sampai 2022 tentang kegiatan itu saya nggak pernah dengar Pak. Saya di sekolah waktu itu. Oh, Pak di SMP 4. SMP 3 Banjar saya. Oh, jauh. Terakhir. SMP Ya. Banjar. Ini loh di Temukus kok cuma 12 km. Oh, iya. Dewi, boleh menanya Gitu. sebentar. Ini anak-anak ini dari proses penjaringan ya? Kayak kemarin lomba kemarin itu. Mereka ini dari karena kebetulan Masuk nggak suaranya? Masuk. Masuk. sebenarnya ini mulai dari ekstra Ekstra ya? ya. Jadi kami di sana ada ekstra sanggar sih sebenarnya sanggar. Jadi tidak mengacu pada puisi saja, tapi dari teater juga penulisan juga artinya. Ya saya juga bukan apa ya dari kalangan ya sastrawan sastrawan. Jadi saya masih belajar gitu, kebetulan dari kuliah juga saya tertarik untuk ikut di kampus teater kampus Tugu Jendela awalnya. Setelah itu ikut di Mahima, kebetulan terus ikut juga di Pak D, Pak Prof BSB. di BSB. yang api ya, Api. iya Oh, komunitas api. Api. Lalu dengan Pak Putu juga, jadi kemana-mana waktu pas Sama belajar. satu juga tamatan sama satu. Oh, gitu ya. Saya SMA 2 Pak, tapi waktu itu dimintain tolong kebetulan di Oh. jadi Saya kira kebetulan sama kenal satu. juga di sana untuk bukan gimana ya, bukan tari kontemporer sih, tapi ya sejenis tarian begitulah gitu, coba Dewi bantu katanya. Lalu betul sekali Ibu Dewi ini tari kontemporer hebat nih. Iya. Sekarang masih lentur nih? Belum, tapi kan ngelatih ya bisa. Si, Pernah diajar pasti. tari kontemporer sama Ibu Dewi. Belum ya? Minta itu atau tari kontemporer itu bagian dari teater. Teater tanpa kata menjadi teater kontemporer. Sekarang kan banyak orang tari menggabungkan antara unsur tari dengan unsur teater. Teater tidak dikasih kalimat sekarang, tapi dikasih gerak ya, gerak yang tertata mengenai dia dipertunjukkan teater. Itu bisa Ibu Dewi kasih. Jadi PR nih kayaknya. Kalau untuk di SMP 4 untuk ekstrakurikuler itu gampang nggak untuk melatih atau untuk minat dari siswanya ikut ekstra itu gampang nggak Bu? Sebenarnya ada apa ya istilahnya ya, kesulitan dan kemudahan sih sebenarnya. Kesulitan pertama itu waktunya yang terbatas, itu yang kedua karena mereka kan nggak terfokus ke ekstra aja, mereka juga ada kegiatan lain. Kayak misalnya ada kelas, maaf ya bukan unggulan, ada menyampingkan kelas lain gitu ya. Jadi yang kelas ada beberapa kelas memang untuk ada kelas tambahan seperti, dan juga kebetulan ada 2 shift, jadi agak susah untuk itu. Kebetulan yang terjaring di ekstra itu sedikit sebenarnya, tapi karena ingin gitu, tapi karena ketentuannya itu nggak boleh lebih dari sekian gitu loh. Tapi mereka ingin, jadi saya masukkan ke perkembangan gitu. Jadi begitu cara saya untuk menarik mereka dalam hal ini gitu. Jadi kayak kemarin ya seperti yang sampaikan Pak Putu juga, karena dukungan dari kepala sekolah akhirnya berdiri seperti ini. Iya. Lanjutlah seperti tadi itu, saya dari mahasiswa itu ikut seperti ini, terus saya melamar di SMP 4 itu juga karena jadi salah satunya tadi Iya. diterima karena ada piagam gitu-gitunya, dan sempat juga dengan Siswa Muda Suma ya, pernah ikut film pendek juga gitu. Jadi ya udah terbentuk lah sangat itu setahun setelah saya diterima ke sana gitu. Tapi prosesnya panjang sekali dari Pak Budi ini kebiasaan ya. Iya. Setiap tahun mereka mengadakan penjaringan Pak, model tanda petik penjaringan, tanda petik dalam artian setiap ulang tahun sekolahnya itu
dia tuh mengadakan event-event baik dalam dunia sains maupun sastra. Sekarang masih apa Bu? Masih. Masih Yang waktu. dulu yang masih saya dulu. Iya. Masih Pak Budi Astana masih. Ya, kayaknya sih kalau bisa dipertahankan terus di sana. Walaupun besok nanti ada Bagus loh, di Iya. sana disiplin sama plastik masih Iya, ada. tahu saya. Oh, saya ngeliat langsung sama plastik Iya. langsung. Bukan karena ada ini saya memuji, enggak, saya teman kolega dulu. Iya, gitu ya. Saya kan agak gini. Ini sekolahnya ada yang tahu nggak di mana letak ini? Ada agak pelosok-pelosok nih letaknya nih. Iya, saya tahu karena saya di samping Bukan tetangga di pelosok kan. sekarang, Pak. Hah? Bukan di pelosok lagi nih. Udah rame sekarang. Udah ya? rame sekarang. Iya. Itu kan Dulu di pelosok ya. itu kan sekolah SMP Negeri 4 Singaraja yang tempatnya di Kecamatan Sukasade Ada. itu ya. Itu Iya, bedanya. iya kan? Pelosok juga karena ke sana Itu. kan melewati beberapa sekolah tapi sekarang udah rame Iya, emang banyak Nah. ini. Iya. Kalau tadi dari sisi pembinaannya mungkin dari siswanya perlu ditanya juga nih. Iya, Gimana perlu kok dia itu masuk, ya. masuk Kok ekstra. mau kamu ini Nah, masuk kenapa sekolah sih gini? pilihannya ekstra Ekstra sastra apa Sastra ekstra gitu ya. Sanggar Poleng. Sanggar Poleng. Poleng. Kenapa masuk Sanggar Poleng? Kenapa Kenapa poleng ini? nggak yang lain gitu misalkan? Ayo siapa yang mau jawab? Ayo, siapa Belajar jawab? ngomong nggak apa-apa Nggak ya apa, boleh. santai aja. Masa nih, Oh. ya. Nggak ada nilainya nih, nggak ada nilainya. Karena habis ini nggak Ini diapa-apain belajar sama itu. belajar gini kok belajar kita Iya, saya ngobrol. Iya. Kalian nanti generasi gini kan generasi yang bebas untuk berbicara tapi bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari perspektif atau pandangan saya, kenapa saya harus dibilang bergabung sama ekstra sanggar, kenapa nggak sama ekstra yang lain? Karena emang saya tuh emang bukan dibilang suka, tapi kayak ada sesuatu yang bener-bener buat saya memikat gitu di bagian sastra gitu. Jadi kalau misalnya selain sastra tuh kayak nggak terlalu gitu loh. Iya. Jadi kalau sastra tuh saya bisa mencurahkan isi hati saya. Iya. Woi, asik. Ini kau berani curahkan isi Kamu hati. membanggakan Iya. SMP 4 ya. Dari SD udah Jawabannya berkelas banget nih. Iya. Oh. sebagai sebuah Iya. panggilan. puisi membasuh jiwa yang keruh. Betul, Itu kita tuh mantra-mantra. Mantra kita itu kita sastra puisi membasuh jiwa yang keruh. Septi Artinya- juga artinya sastra gini. dari SD. Artinya semua ekstra yang ada di sekolah itu bagus, cuman kita ketertarikan di mana? Saya kita lebih tertarik ini. Memang bagus juga mendaki gunung atau kelompok ekstra atau apa. Tapi semuanya itu kastanya sama. Dia kalau dulu zamannya Bapak ya, itu kastanya direndahkan banget. Partainya sama. Partainya sama. Perolehan suaranya juga sama. Nah, di bidang kita masing-masing itu loh. Kalau dulu di gini kan kesenian itu dianggap nomor 2. Bukan nomor Yang 2 lagi, dipuji. nomor 5. Ya, yang dipuji apalagi seni modern. Nah, sekarang sejak Ibu Putri Swastini Koster untuk wilayah Bali nih ya, ada perlakuan yang seimbang antara seni tradisi dan seni modern. Seni modern itu apa saja kah, Pak Putu Satria Kusuma? Nah, itu beliau namanya Pak Putu Satria Kusuma Antara ya. lain seni sastra. Seni tradisi apa? Ada juga seni sastranya, tapi sastra tradisional, perikutan dan sebagainya. Tetapi di sini kelasnya lebih tinggi, kastanya lebih tinggi, sementara seni modern sekarang disimbangkan. Karena kenyataan apa? Sastra pun bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, teman saya penyair Wari Wisatsana keliling dunia ya gara-gara puisi itu loh. Ada orang mendapat hadiah Nobel besar itu di bidang puisi, ada juga hadiah Nobel di bidang sastra, ada juga ada Nobel di bidang fisika, ada juga. Artinya semua dunia itu sudah memandang begitu. Sangat kampungan kalau sampai kita memandang rendah yang namanya sastra. Orang dulu aja raja-raja tuh nyastra kok. Iya. Kan itu ya Prof ya. Nah, maka sekarang adik tidak salah memilih, tapi juga tidak kita menganggap yang lainnya tidak bagus. Bagus semuanya. Karena tergantung makluman hati. Nah, itu. Dan Iya, tepuk tangan. kemudian Dewi Ayu Septi. Septi. Nama lengkap siapa? Desa Ketetari Septi. Mudah-mudahan desa Septi Nah. ke depan bisa menjadi penulis hebat kan. Semua, Nanti kalau semua. nulis di sana kan di kurikulumnya bahwa saya pernah di Kita Sastra ketemu dengan Kak Minta Raika, Kak Edi, Prof Artawan, ini profesor loh. Profesor Artawan, Profesor saja. saja benar. Saya sajaan profesor, Dosennya iya, kan profesor nggak tahu, doktor kan? itu, ya. Kok mau profesor kemari karena kecintaan lah yang kata Umulan Pangerangi, cintalah yang membuat kita betah
sesekali bertahan, cinta yang buat bertahan. Karena beliau cinta, uling jauh, uling 10 semosir, johan ke rumah bapak kan banyu nih pak, jalan wates nggak gini, dia nggak mau mobil langsung semosir. Ya yang penting, nah itu beliau gini loh, Pak Profesor ini. Nah, di sini apa yang kita mintai karena beliau seorang profesor pakar, maka kalau ada konsultasi puisi, konsultasi Klinik klinik sastra, beliaulah yang nangani. Nah itu teman-teman di rumah kita sapa dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ke depannya bisa SMS kan itu ya. Ya, bisa WhatsApp di nomor 081 558 102 102 atau di 0877 6278 5959. Ya. Kalau hari ini tidak dijawab, mungkin minggu depan akan dijawab. Iya, betul. Kalau pemirsa di rumah mempunyai masalah terhadap puisi, karya kreatifnya apakah puisi, cerpen, karena beliau juga penulis cerpen, Iya. itu atau tentang teori-teori, silakan WA. Di Maka, 081. kalau hari ini tidak dijawab karena sibuk waktu Iya. pendek, maka depannya akan dijawab. Pasti. Itu. Atau datang ke studio setiap Jumat. Ya, Iya. pokoknya gratis. Ya. Setidaknya pada pilgub mendatang. Jauh gitu Prof ya. Nah, kita malu pasang tegang. Oh. Oke. Oke, selanjutnya. Kita dengar lu suara ini lu, bapaknya lu Oh, gimana? iya. Iyalah. Apa Pak? Apa akhirnya Pak suka dukanya menghadapi anak-anak? Kalau dari Tiang Siapa namanya dulu? Ini ganteng tapi sudah punya istri, jangan WA ya, saya boleh di WA. mohon maaf belum Oh belum ada. Belum ya? Pak De, masih belum, masih bajang. Oh iya. Gitu. Bagi di rumah yang mau tahu nomor hubungilah barang. Ini silakan Pak. Nah, Kalau dari saya bukan di pembina itu, yang di pembina jurnalistik ada. Oh, Ekstra keren. namanya jurnalistik Ya. dalam pembuatan caption sekolah. Gitu. Ya. Untuk SMP 4 kan setiap hari membuat caption sekolah. Ya, itu ditayangkan di mana? Di uploadnya? Media sosial. WA? Media sosial. di media sosial ya. Oke. Ya. Facebook. Saya sama pembina lagi satu, Pak Nara namanya, membina di bagian jurnalistik. Kalau ini untuk Bu Dewi sama Bu Desi. Udah sih. Ya, di Desi yang sana. mana ya? Desi Indasari namanya. Oh, Kebetulan bukan. beliau sedang Kalau jurnalistik dengan sastra kan nyambung. Iya, nyambung. Orang sekarang ini ada namanya jurnalistik sastra. Artinya gaya jurnalistik itu gaya sastra yang dipelopori Gunawan Muhammad yang Tempo itu. Jadi nyambung. Jadi sebenarnya yang nyambungnya tetap gini. Kayak cara menggunakan kalimat banyak memukau pembaca kan begitu. Langsung menyinggung sara, langsung menyilakan sekolah, tapi inti kegiatan itu diangkat dengan bagus kan begitu Pak ya. Nah, seperti yang Bapak tuh kesima tuh ketika orang nuduh sampah plastik itu loh. Wah, hebat ini. Sudah lihat kalau memang begitu kita kalau menerapkan terus itu maka Bali akan lama-lama menjadi pulau bebas plastik. Ada plastik tapi jangan dengan benar sih kutang-kutangan. Jadi coba realitanya apa? Melalui ke daerah mana? Plastik ini kayak kata genuduk. Kayak gua masih banyak baju luang sama remuli konon maya bener. Aduh duduk kotor. Oke dong. Oke Pak, salut Pak ya. Ya kebetulan juga ini saya potong ya. Ya. Kebetulan kami juga bertim sebenarnya kalau Ya. ada event-event tertentu seperti 3 tahun yang lalu ya kami ikut lomba teater itu kan. Ya. Memang pembinanya itu sebenarnya ada 3 sebenarnya kalau di teater itu. Ya. Tapi tetap kami itu kolaborasi dengan NBB Bahasa Indonesia. Ya. Salah satunya ya beliau Pak Anta dan juga guru-guru yang lain yang sangat kompeten lah gitu. Jadi Ya. tidak hanya sendiri. Jadi kalau saya bilang hebat tuh enggak, saya masih belajar gitu Ya. kan. Jadi tanpa dukungan teman-teman yang lain juga ini tidak akan ada. Dan kebetulan yang di sini juga cuma satu ya, aneh saja yang pernah ikut waktu teater itu, lomba teater. Oh, iya. Event itu kan. Ya ya. Gitu. Yes, Dan lima. kebetulan ya berkat Untuk berkat pelatihan Bapak juga waktu di sekolah Sebelumnya, ya. 5 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya. Jadi saya terapkan itu gitu dan kebetulan ya berhasil lah gitu. Dan mengenai sampah plastik nih Pak, Ya. nggak cuma waktu itu aja, sampai sekarang pun anak-anak itu sedang mengolah, misalnya mereka belanja apa itu dibawa pulang, Oke. diolah lagi. Jadi mau bawa pulang diolah atau bagaimana. Jadi di sekolah itu memang meminimalisir, kalau meniadakan kan nggak mungkin Iya. ya, meminimalisir itu Keren. gunanya sini tadi. Nah, itu bagus. Karena saya kira gini, sikap guru Bu Dewi dan juga kawan-kawan yang lainnya, sikap kerjasama antar guru itu penting banget. Jadi kita nggak bisa maju. Orang Bali kan selalu mengajari kita harus harmonis sekali kan. Ya, apa orang Banten itu karena menghormati kalau sih raga arogan itu loh. Jadi kerjasama dengan guru ini
Nah, sudah didukung oleh seluruh guru, maka ketika latihan anak-anak kalau sampai ke sana kan aman. Coba nak didukung, jadi maka kan mengganggu matematika kan belum ada gitu. Nah, itu bersyukur sekali anak SM4 itu punya kepala sekolah yang bagus, punya guru-guru yang punya sadar pentingnya kerjasama. Era modern sekarang penting dulu kerjasama. Bisa orang individual, nah, ada spesialisasi. Kalau saya misalnya spesialisasi saya di bidang teater, penulisan, lalu siapa yang bersama? Dia butuh naskah pada saya, dia nggak bisa buat naskah, dia punya duit. Butuh kayaknya jam naskah. Gua berangkat tuh kayaknya caranya ada dalam waktu visi, opot ayang kamu kan terus kerjasama semuanya baru bisa jadi suatu produk itu. Yang keren pokoknya. Nah, kalian tidak salah memilih sekolah sehingga SMP 4 SMP 4 Singaraja dulu di pelosok, sekarang dari pelosok kita berkarya untuk dunia kan itu. Oke, jangan salah ya, SMP 4 itu jangan salah ya. Sekalipun saya berada di wilayahnya kan di tetangga itu ya. Jangan salah, SMP 4 itu sekarang bagus sekali kok ya itu. Sekolah kawitan tiang tuh, Pak. Oke. Apalagi tamannya di sana, Pak ya. Sekolah kawitan SMP 4 juga ini. Ya karena waktu ini lomba-lomba juga waktu nonton sekolah beliau jurinya. Astaga. Nah, ngomong-ngomong lomba nih ya, jangan kalau lomba sepak bola itu olahraga itu jelas kalau gol masuk benar menang tarik. Dalam lomba seni jangan sampai kita ikut kegiatan itu hanya karena lomba. Bapak sering kesal berkali-kali ngomong di sini, kalau didengar juga sama orang-orang, marah lakar lomba, marah yang melajah tuh. Nah, lomba itu bagian dari cuma bagian dari momen yang kalau menang syukur, kalau tidak menang kita nggak boleh kalah sampai 2 kali. Setelah kalah kita bunuh diri, sedih banget, kita tinggalkan cita-cita kita. Enggak, menang syukur, kalah nggak apa-apa, karena ajang latihannya lomba itu tanamkan. Maka itu saya selalu marahi kalau ada yang datang ke rumah saya latih tapi kosong dan latihan marah lakar lomba melaku dia aku ngelatih cara menghayati. Kalau ada kan bagus sekali tadi menghayati puisi dua-dua itu, cara menghayati itu bisa benar dia caranya, karena dalam nilai lomba kan ada vokal, ada penghayatannya kacau biar vokalnya luwung ya. Itu bukannya bukan lomba. Jadi kalau kamu nanti lomba-lomba gini ada lomba matematika mentubuk pialanya beda kamu dengan saya. Kamu jelas 2 tambah 2 4. Saya cara hitung-hitungan KPU jani 2 tambah 2 bisa 200. Jangan. Yang fakta kan fakta. Karena salah error mesin kan. Nah, kalau hitungan-hitungan di sini itu nggak bisa 2 tambah 2 4. Rasa dipakai, rasanya luang kesing nih gitu. Aman sing luang rasanya sing bisa. Lama di matematika jelas. Mone kalau mone pasti buat piala menumpuk. Kalau kamu blok kalah. Tapi di sini enggak. Kalau kamu enggak matang kamu enggak bisa. Orang latihan nari aja. Dewi latihan nari itu kita tahu berapa lama untuk bisa ngagem yang benar, ngerjain yang benar. Ya, nah itu pesan Bapak terkait dengan lomba ya. Jadi jangan patah hati, kamu ini sekarang udah datang nih menang, hebat. Menang karena kamu udah memulai sesuatu yang baru. Sudah pernah siaran di radio? Nah, kan masih gugup kan? Nah, itulah sekarang udah mulai, nanti ada catatan harianmu seperti Kak siapa namanya Kak? Anta. Nah, itu dia mengatakan tidak bisa kamu jurnalis itu dimulai dari catatan harian, kamu di rumah ambil buku, catat. Kebiasaan menulis nanti mempengaruhimu ya. Pemilihan kata seperti Kak Edi Arudi mengatakan, salah satu menjadi penulis yang baik itu kamu harus rajin kosakata itu kamu tahu. Bapak aja masih sekarang ngecek apa sih maksudnya. Udah lagi ngeliat banyak kamus ketika kita mau menulis. Apa sih gini ada, oh dia pakai kok menggunakan kata ini. Sebenarnya Pak Bas dulu almarhum Profesor Naryono Basuki ya. Naryono Basuki KS ya. Pak ayah dengan kalimat dengan kata-kata itu. Sekarang Pak Dede baca masih ngerti seperti kemarin ada pusing Dena apa itu deh? Sumpah Kumbakarna. Sumpah Kumbakarna. Ada bagian yang kata apa yang kamu ini kan ada bagian yang kamu cari di kemudian kamu. Oh ya, apa itu? Mestika Kan Mestika apa Mustika? Mestika. Oh ternyata Mestika yang benar. Kalau yang lihat itu kan saya juga nggak tahu. Om kecelaka teorinya enggak Mestika. Nah,
kan ada sesuatu ya, itu pentingnya kita terus. Dan sun raja, adik-adik ini masih muda. Ke depan aku pasti akan bangke deh loh. Nah, tidak ada yang akan hidup abadi. Ya, semuanya kan. Cuma Ya, ada yang duluan semuanya dan belakangan abadi. ya. Nama abadi. Karena Anwar biarpun sudah mati bertahun-tahun yang lalu, tapi dia hidupnya 1000 tahun lagi seperti yang dia ramalkan. Karena puisinya terus sangat fenomenal puisinya dia. Ada puisi yang bagus itu tentang kesepian itu, misalnya apa deh, aneh berkakukan kapal-kapal tuh, puisinya Khairil Anwar kan ada. Yang Jam kali cemali. ya, tuh bagaimana dia menggambarkan Senja tentang di Pulau Kecil. senja pulau kecil. Itu berulang untuk mengatakan rasa kesepian, rindu dengan pacar tanda kutip, bukan pacar fisikal itu dia bayangkan sebuah kapal yang gini diam kesepian. Itu kita kan nggak kebayang, kita biasanya punya imajinasi klise bahwa orang sepi itu bagaimana gugu gitu. Sendak ya baca tuh, makanya dia hidup 1000 tahun. Karya puisinya Edi Arudi, puisinya Ibu Putri Swastini Koster nih 1000 tahun lagi jejak-jejak bukunya masih ada. Itu pentingan nih kalian berkarya. Maka sekarang tulis malu. Tak apa nulis Pak Putu. Menulis lama-lama akan banyak. Pelukis saya punya teman namanya Budiana, maestro tuh. Tiap hari nyekat ya. Sampai sehingga dia terlatih. Kalau sekali dia melukis langsung, kita kan coba buat puisi. Kalau sudah terlatih imajinasinya seperti kayak Redori, tahu langsung apa yang harus dibuat. Nah seperti itu menggunakan latihan berhasil lah nanti menjadi Pak Prof Atawan todong orang yang puisi langsung bisa karena udah punya tabungan banyak gitu. Ya oke, tepuk tangan lo untuk omongan yang banyak. Tapi sebelum dilanjut Kak Fajar, Iya. terkait dengan karya, mungkin karena Ibu Dewi udah di sini, kalau ada anak punya karya, tolong dikirim ke sini. Ya, sebab Bu Putri Swastini Koster punya rencana untuk membukukan puisi-puisi dari siswa yang hadir di Lalu Barong. Gitu. Jadi kumpulkan saja, kirim bionarasinya, kirim ke WA saya boleh, atau kirim langsung ke Radio Labarong ini juga boleh. Boleh. Silakan semua ya. Nanti puisi-puisi kalian tuh akan dibukukan, dikurasi dulu oleh senior-senior di sini dan juga nantinya akan dibagikan nantinya. Ya. Jadi itu buku kumpulan dari Gita Sastra. Ya itu menarik kan. Nanti kamu bukumu itu, jadi sih 5 tahun lagi kamu setelah kamu jadi profesor seperti Pak Prof Atawan, malah ada yang nulis puisi ternyata ini sesuatu yang kok sakit naik ini puisi saya dulu ya. Seperti dulu anak SM1 di pasar Aan Al-Maidah Anwar itu kan dia terkejut juga, Puan Hasan terkejut dengan puisi itu. Puan Hasan itu Menteri Pendidikan pada zaman itu sampai datang ke sekolah itu untuk memberikan tanda tangan terhadap kumpulan puisi itu. Itu pentingnya ya. Nulis kan koknya, nulis itu sebuah kerja apa namanya, kerja kebudayaan, kerja yang luhur. Menarik kamu. Mungkin PR nih untuk Bu Dewi. Ya. Harus ada karya. Kalau bisa gini, Bu Dewi sama Pak Anta, jangan sekali ini ya hadir sini. Santai kan Pak ya, ini ajang begini nih. Ajang diskusi sebenarnya. Ajang diskusi, ngobrol, karena kalau enggak ada Gita Sastra, kalau enggak ada gagasan dari Ibu Putri Swastini Koster, sing badan nih. Cek ya nih Bapak sing ngulung-ngulung, cek ya nih ada sing radio, ada sekan ngeruang sastra. Enggak ada. Perjuangan Ibu Putri Swastini Koster ya Prof ya, luar biasa sekali. Sama kita bela-belain ini juga datang karena ini kerja luar. Dia sangat sibuk, ini direktur Yayasan Danau Punya ini, punya sekolah nih SMK apa namanya Kak, SMKTI Bali Global Singaraja. SMKTI Global sibuk banget. Dia sibuk banget, ini juga sibuk banget. Saya juga hari ini saya lagi dapat job banyak nih. Saya bela-belain kemarin saya ada job menulis skenario film, skenario radio, nulis buku. Saya datang kemari. Karena saya ingin apa? Pang tetap hidup api ini loh. Ya, dia sangat sibuk banget. Kalau nggak datang dia disiplin. Bapak paling nggak suka dengan seniman itu harus disiplin dalam pelatihan teater. Saya ngomong lu apresiasi soalnya. Ya, oke, bagus. Kita harus apresiasi di dalam, ya. Teater, karya Stanislavski ini Bapak teater realis dunia. Ada pemainnya. Mentang-mentang dia hanya dapat peran tukang sapu, dia tidak datang terlambat 1 jam terlambat. Apa dia marah Stanislavski pada orang itu?
Di dalam teater itu sama dengan tentara disiplin besi. Satu aja nggak datang mempengaruhi emosi yang lain. Kalau terlambat loh. Apalagi seorang teke. Kalau Profesor Artawan, belah profesor kalau nggak datang karena acara kemarin sibuk, ada urusan dengan adiknya di sana bersenang-senang. Merayakan kekalahan. Kekalahan pun dirayakan, bayangkan hanya punya air, punya pikiran merayakan kekalahan. Betul hanya punya air Bukan punya pikiran menangisi ini. kekalahan. Iya. Tidak ada gunanya menangis kekalahan. Mari kita rayakan. Kalah menang itu sehat, kata siapa? Kata penyair juga, tapi penyair olahragawan itu bapaknya. Namanya Pak, bulu tangkisnya Pak. Agus Sadikin. Oh, Agus Sadikin Bakti. Iya, Dia Agus. bakal sampai sekarang apa ingat? Kalah menang sehat, benar. Ya kalah Teguh menang. Bahra ya? Iya, Teguh Bahra ya, Agus Sadikin. dirayakan. Karena kita juga untuk yang penting apa kalau bapaknya? Mau ngomong ngeluntur ya. Kalau bapak sudah berjuang, kalau adik-adik sudah berjuang keras untuk lomba, misalnya lomba baca puisi, adik-adik udah berusaha benar. Kalau kalah nggak usah malu kita, karena kita udah berjuang. Kalau nggak pernah berjuang, kalau minta juara satu, marah yang benar toh. Nah, kenyataan keselnya begitu orang nggak pernah ikut proses, dia tadi kene, dia ada di wakil presiden misalnya, kan agak capek juga tuh dunia ini. Nah, kita jangan meniru yang itu. Ikuti proses latihan belajar, itu gunanya kalian ada sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau itu kamu langsung aja SMA, nggak usah ikutin gini, kan gitu. Semua sih kita nikmati proses itu dengan enak, ketemu dengan Bu Dewi, dengan Pak Anta, ketemu dengan saya, ketemu dengan orang-orang. Itu proses, ya, terus seperti itu. Nah, untuk malu, lanjut. Iya. Baca dulu. Baca dulu. Siapa dulu Yang ketiga baca? siapa? Ini, Oke, iya. ini apa ini? Nah, gitu. Kenapa mau pilih itu? Nah, awak tanya dulu. Awak tanya dulu kenapa? Coba belajar berpendapat. Kenapa? Tak boleh. Oh, minta bantuan. Belum dapat jawaban, ntar jawab. Ya, kamu baca. Sagu Ambon dalam karyanya Kat, langsung tak perbaiki lagi. Tapi kamu udah dengar suaraku ya? karya Apa di mana itu? Coba kamu perbaiki dia. Coba kamu desa. Apa pedihnya ya? Coba ada malu nih penting nih namanya sing tadi kebiasaan. Di mana letaknya dia? Sagu itu judulnya apa? Judul apa? Judul tuh. Ya, kamu tadi habis Sagu Ambon mau bilang dalam karyanya. Artinya apa? Berarti Sagu Ambon itu yang berkarya kan? Nah, Penciptanya nggak siapa apa-apa. gitu kan? Ya. Salah itu semua orang ya salah, termasuk saya. Saya tuh 100 membuat karya, 101 salah. Nah, kan? 100 saya membuat surat cinta, 150 ditolak sama calon pacar saya. Artinya biasa. Gagal ya. Oke, udah tahu salahnya sekarang ulang. Nah, kalau bisa sekarang karena ini radio, nyanyilah suara jegek tuh. Oh, ya, kamu kenalkan namanya siapa? Halo, siapa mulu? Meme bapak Sapa kak. teman-teman di rumah boleh. Meme Ya. bapak kak nyak nyong. Pak Lurah, saya nih baca puisi nih ya, jangan saya disuruh gini gitu misalnya. Sapa dulu, santai aja, santai nih. Perkenalkan, nama saya Ketua Dewi Prabamayasani, biasa dipanggil Lipi. Saya ingin membaca puisi Sagu Ambon, karyanya W.S. Rendra. Karya dari Ya, jangan sinyal lagi. Karya Ya. W.S. Rendra. Iya. Oke. Sagu Ambon, karya W.S. Rendra. Ombak beralun, oh mamai, pohon-pohon pala di bukit sakit, burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu. Oh, ikan. Oh, taman karang yang bercahaya. Oh, saudara-saudaraku. Lihat. Mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar.
Tanpa aku sadari, laguku jadi sedih, Mamae. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, Nonai? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Itu puisi bagus, itu kontekstual. Iya, iya. Sekarang ini kita jangan seperti apa kamu baca tadi kalimat tadi. Coba baca rame-rame kalimat itunya. Ini pesan dari 94. Bagian tadi permusuhan saudara itu loh. Aku lihat Oke. permusuhan antara saudara itu percuma. Rame-rame coba kamu baca. Ini pesan ya. Ya. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Tuh, ternyata ditulis tahun berapa sama Rendra? Ya, tahun berapa? Ada tahunnya nggak? 9 Mei 2002. Ini pas 2002. itu perang Ambon sama. Nah, waktu itu memang perang Ambon, tapi konteks Kristen. kalimat itu dia mau apa nih, Prof? Kontekstual sekarang. Iya, melewati waktu terus-menerus dipakai. terjadi lagi. Seorang sastrawan sama seperti peramal yang karyanya itu sama seperti apa tuh? Satu kali ditulis bisa terus-menerus terpakai. Seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karir lo ngomong gitu. Dia harapan dia tetap semua orang. Kita nggak mungkin 1000. Ternyata tercapai loh. Semua orang yang tertusuk padamu berdarah padaku. Kan Sutarji ngomong gitu ya. Itu menanyakan kemanusiaan. Kamu terluka, kamu membaca Al-Quran itu aku nggak ambil musuh gede walaupun aku sangat itu punya sekarang mana ada semua bagus kamu pilihan puisinya nih Ya. pasti ibu gurunya pilih ya keren lu dan menunjukkan Ada vokal Kemampuan Kemampuan ada. ya, Pak. Iya, Biasa. hebat sekali. Dia sangat menjiwai puisi itu dan ini tidak mungkin hanya sekali baca. Itu pasti proses berulang-ulang Ya. sehingga nyambung betul. Membaca bukan beban. Ini Emosinya kayaknya mental kan. juara ini, Prof. Bu. Iya. Emosinya kan. semua Kelihatan ini mereka tuh mental juara itu. Iya. keren. Saya yakin lagi dua pasti lebih keren juga. Beban, mulai beban. Nah, Mulai saya beban. jatuh cinta pada puisinya juga. Iya, iya. Ya, Puisinya saya jatuh cinta. pembacaan yang bagus. Itu juga menasihati saya. Ini puisinya Oh, ini Prof, di Prof. Ya, SMP betul. ada ya. Hah? Menasihati kita semua. Ini menasihati. Bagaimana Bu? Ya. Ya sebenarnya yang puisi yang mereka bawakan itu yang 2 orang tadi sebenarnya kemarin dilombakan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya gini Pak ya, ketika mengikuti lomba saya itu minta mereka ada pilihan puisinya. Iya. Saya minta mereka yang memilih sendiri. Iya. Silakan pilih yang mana nyamannya. Gitu. Jadi ketika mereka sudah nyaman dengan itu baru kita koreksi. Bukan berarti juga saya bagus baca enggak. Artinya barangkali ada hal-hal yang mungkin yang sebisa saya lah gitu saya koreksi seperti itu dan memang mereka ada waktu latihan yang mereka untuk puisi yang tadi dibaca gitu. Jujur, Wi. Di saat saya kayak gini-gini saya duduk gelisah sekali, apa namanya? Kena sekali. Karakternya, puisinya. Memang Berarti dia yang milih puisinya apa Wi yang milih puisinya? Ada pilihan dan mereka pilih. Kebetulan ini puisi pilihan wajib ya. Pilihan wajib dari waktu lomba itu. Ya. Wah bagus juga Dan tapi yang lolosnya sebenarnya dari apa waktu 5 ya? 5 ngirim. Iya. Hanya 1 yang lolos. Iya, iya. si Dewa. Iya. Makanya aku bilang kan keren semuanya ini, keren kalian memang udah bangga sekali ngeliat generasi muda Iya, begini. Septi juga sebenarnya beberapa kali sempat juara juga, bahkan menulis puisi juga Oh, sempat. menulis puisi juga. Oh, bisa dibacakan Ada karyanya puisinya ya? itu. Ada karyanya, buat karyanya nggak? Ada puisinya sekarang. Di HP tak? Oh nggak Oh, masalah. gitu. Kamu jangan sampai hilang HP-nya, kamu harus pindah puisi. Enggak, misalnya kan bapak. Di drive aja simpan dia. Sampai sekarang bapak nyesel karena bapak juga nulis puisi, bapak taruh di HP ketika APR error semuanya harus restart, maka jangan hilang lah puisi-puisi minum saya tuh. Kalau berapa puisi yang bagus-bagus kita nggak mungkin menemukan lagi kalimat itu soalnya kadang ilham tuh kan
Coba jadi bukunya wartawan sih ada, hilangkan dia enggak punya dia laptopnya, apa puisi? Bisa stres, bingung kita karena kita itu anak kita loh. Lebih baik bilang baca daripada puisi. Iya, itu seperti anak atau Umulan Farani mengatakan adalah satu kata puisi yang ditulis oleh Shakespeare itu adalah satu kata sejarah. Artinya berjuang banget yang melahirkan kata. Ilham apal jatuh Isaac Newton itu hanya satu kali aja bisa dilihat oleh orang. Oh ini gravitasi. Seperti puisi itu kan tadi penemuan itu kalimat yang mana tadi itu? Coba Jani ternyata nyambung banget itu dibacakan itu. Aku merasa dinasihati, kita semua dinasihati menyamar, kalah menang bersaudara, ini nggak ada namun ini di Indonesia. Soalnya dua orang yang tadi yang udah baca itu punya karakter masing-masing sih, cuma mereka tadi nggak pakai gini aja sih, cuma karena Devi aja yang mengeluarkan energi ya, gitu ya. Dewa dan juga Septi itu Nanti di kedua kalinya dibaca kedua kalinya energinya Dewa juga keluar. nulis puisi. Enggak. Belajar Dewa. kebetulan Dewa Belajar, itu ya. baru kelas 7. Sebenarnya dari tahun 2015 tuh karakter anak-anak yang saya temukan itu beda-beda sebenarnya. Ya di awal itu tahun 2015 bulan Juli itu saya menemukan laki-laki 3 orang laki-laki yang sangat suka dengan baca puisi, sempat dilombakan dan dia beberapa kali juara. Setelah itu dapat laki-laki perempuan Memang Dewa, memang dan Dewa. baru sekarang saya menemukan lagi laki-laki Iya. di Ada lomba drama lu, mesti bodohnya tegah. iya. Makanya waktu itu saya menjaring, waktu lomba teater saya menjaring jadinya di luar sanggar tuh banyak yang ikut gitu. Iya, iya, iya. Oke, Dan keren. di sini juga karena memang mungkin kekurangan saya juga ya jadi pembina. Karena mereka ini plotnya nggak cuma di puisi saja, tapi keinginan juga di teater gitu kan. Jadi Ya. tidak semua mungkin yang hadir di sini juga bukan nggak bisa, tapi kurang percaya diri untuk membacakan puisi. Oh. Ada di sini ada. Ini Iya. adik-adik jangan keliru. Heeh. Seorang teater itu kan unsur-unsurnya kan ada aktor itu latihannya itu, latihan imajinasinya itu, latihan kepekaannya, latihan penglihatan adalah melalui puisi. Terus saya itu akan kering sebagai aktor kalau nggak pernah baca puisi. Teguh Karya, almarhum Teguh Karya itu sutradara hebat Indonesia. Ngetes aktor-aktornya apa? Pernahkah kamu mendengarkan karya sastra, salah satunya puisi? Dan aku pernah menulis, pernah kamu mendengarkan musik? Pernahkah kamu menari? Pernahkah kamu menonton pemanasan? Pernah kamu menonton film? Kalau nggak pernah, maka kamu kering banget. Jadi kalau kita udah pernah baca puisi, kita punya daya hayat, bekal dulu, bekal untuk apa? Tanamin tongkat, tanamin menjadi tanaman kan gitu. Udah punya bekal dulu. Jadi penting banget ya. Jadi nggak ada misalkan saya nih pemain teater nggak bisa ikut, enggak, kamu harus wajib latihan dasar teater saya itu dari dulu lah. Salah satu olah gini saya olah penghayatan tuh karya sastra ya itu ya. Dan di sastra itu kalau kita teater ada rasa. Karena puisi Anda masuk dalam rasa, di teater itu modal masuk ke dalam peran. Itu ketiganya bagus. Saya spesial Devi. Devi sampai tadi belajar Devi, jadi ekspresinya dan penghayatan tidak dibuat-buat. Ya. Dia ada emosi, Ada sedih. kesedihan, ada kebencian, ada provokasi. Kalau kita harus bersatu, tidak bermusuhan, itu nilainya sastra itu avant-garde menurut Caman. 21 tahun yang lalu ditulis oleh Dewa. Sekarang kontekstual, buat apa itu bermusuhan? Lebih baik bakar subuh daripada bakar gereja atau masjid. Ya. Bakar ubi Ubi si lembu. Iya, si lembu. Nah, itu kan Bakar satu sama. kontekstual. Puisi tidak mengenal ruang dan waktu. Ya terus. Soekarno juga pernah bilang kan, perjuanganku lebih mudah, kalau perjuanganmu akan lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Nah, Ya. Betul itu, betul. Nyambung semua. Kamu semua gini juga cara pilihannya Prof. Saya terkejut juga karena saya tadi mana dia puisi ini di kumpulan karena saya terbatas punya kumpulan puisinya Rendra kan kalau ada orang cinta sama Yusuf Boni itu aja saya punya. Pilihan lah daripada bakar gereja lebih bakar sagu. Bayangkan deh ekstrimnya tuh cara gini. Kayak wajah bakar gereja tuh ngapa mau aja sagu bakar tadi bagian jatuh pala. Iya. Oh jagung bakar bagian jatuh tangannya lah jagung. Oh curadenan benar loh itu tuh. Dasar ya dia baca bagus puisinya Jadi kontekstual. Anda membaca itu bukan kepentingan puisi, tapi kepentingan kemanusiaan. Iya, Peradaban. Iya, tepuk tangan. Puisi Membasuh jiwa yang keruh. Mau bakar mau berantem, Iya. jangan berantem. Silakan Kak Fajar. Break dulu, Bakar break dulu. sagu. Bakar sagu.
Oke, masuk ini lagu break dulu. Break dulu lagu dulu. Padahal lagi asik loh di ini, masa ada break. Iya, break dulu biar nak mendengar. Biar pendengarnya bisa Saya lagi pipis dulu dia asik-asik ini. kemana. Bagaimana Kak Putu Satria itu memberikan pemahaman pada adik-adik semua, kemudian Prof Artawan, ada Edi Arudi dan Dede Mintaraga ini diam-diam ya enggak termasuk di puisi sebenarnya ini ya. Yang sini nih ya. Mereka dari sana dia puisi, tapi ini luar biasa juga pandangannya ya itu ya. Yang baca Itu. puisi 3, saya kasih buku satu-satu ya. Ambil mobil saya, saya. Oh, saya. Iya, ya. Ada amplop nih. Saya buat 3 ya nanti belakang dia. Oh, siap. Jadi dulu ya. Sebentar. Oh ya, nanti lebih bukan satu lagi. Kodaan, kodaan. Ya, ya. Nah, dia ya, 1 novel, 2 puisi ya. Pilih siapa yang novel, siapa yang... Ini semua karya saya. Ya. Nanti yang lain belakang ya. Saya minta Siap. satu. Siap. Novelnya Oke, novelnya. Saya beli Prof. Nah, kali ini saya sudah agak kaya dikit. Kalau Saya berapa beli- Sudah kaya, sudah kaya. beli itu belakangan. Begitu saya punya uang nanti baru saya jual. Biar sekarang ada buku lebih saya kasih. Saya lupa bawa buku ini. Ini Bu Putri beli banyak. Oh ya. Nanti kalau Untuk Dewi ini. ya, kalau dibeli 100.000 itu. Dia banyak dikasih. Saya Kasih Dewi ya, satu ya. Ini dulu bawa. Nah, ini Saya udah buru-buru. Itu kodaan. Oh ya, sekarang taruh sama. Ya. Sampai jual buku 100.000 Oh, aja. Silakan dulu ya. Devi bagus ya. Nanti kamu Dewi juga. Yang barusan pakai jaket siapa? Oh, iya. Kan lukis senja. Nah, ini mari ya. Udah mulai acara ke-12 atau lebih hidup lagi. Ini mah ngobrol macam cak kumpungan kamu loh. Di sini ada guru, ada siswa, kita setara. Sehingga jangan malu untuk berekspresi. Tapi di sekolah kamu udah boleh menyamakan Ya, dia boleh. tetap guru ya. Ya, Ya. guru ya, sekolah. Jangan salah itu ya. Bila barong, Ah, setara. itu guru yang aktif. Kalau saya guru bekas itu ya, saya bekas guru. Kata setara itu jangan diterjemahkan. Pelan-pelan setara itu artinya boleh kamu mengucapkan sesuatu kalau semuanya ada batasnya. Lalu aja asik gitu. Ya, asik tetap. Salah satu menurut saya, menurut yang saya baca-baca, salah satu kenapa Jepang maju sampai sekarang dia masih menghormati guru. Saya nonton filmnya namanya film dari karya namanya Ya. Jepang terkenal Akira Kurosawa. Judulnya belum Jepang hancur, yang tersisa yang dicari-cari seorang, ada satu guru masih hidup. Guru itu yang justru bingungnya bukan Jepang hancur, tapi dia kehilangan anjingnya itu gara-gara perang. Umur ini membantu mencarikan anjingnya itu, dapat terus senang dia. Itu sayangnya dia hormat pada guru itu juga mencintai binatang yang masih. Masih masih bagus. Jangan sampai pendak binatang Sampai sudah kena novel. korban. Ya, kamu di. Kan penyerahannya Prof. Ya. Ini kan masuk dalam acara jurnalistik kan? Ya. Dalam kesempatan itu Prof Artawan menyerahkan lukisan. Ini puisi. Isinya mana? Ya. Oh ini Puisi mana? Dewa lagi. Wah, ini sayang nih yang keduanya semua harus dapat ini. Ya, ya. Ini. Ya, ini kecil-kecil dulu. Ini saya carikan di rumah ada. Ya, siap. Pasti banyak. Saya catat di tembok ya. Prof. Lagi si termaan lagi. Boy tenang, pokoknya jago aton bang. Nanti di bulannya saya kasih 2 ya. Ada. Oh, ya. Boleh Ada dapat di kok. mobil. Ya. Boleh ya. Oh ya di mobil. Ya, berarti biar Itu dapat enaknya. berseimbang. Itu enaknya. Ya. Udah. Ah, Bunda datang. nih. Ya. Nanti makan bakso lah kita. Di semua pelarat nih. Prof, tolong tutup pintunya, Prof. Yo, siap. Sebentar Pak Edi, kita lanjut aja baca, nunggu Bunda ya, Bunda datang ya. Iya. Nah, baca ini lanjut ini biar nggak gini kan. Satu nggak baca boleh nggak? Dia nggak pilih. Apa? Kayak gini apa namanya? Ini semua
apa namanya, jangan takut aja di sini belajar kita sama. Nanti Bunda yang memberikan tadi teori puisinya ini. Bunda. Nanti dikasih Ya. tahu sama Bunda ya, tenang aja. Gak apa-apa dek, di sini udah latih mentalnya. Iya. Itu sudah diizinkan Gumugi Senja dari Budi Doremi telah saya hadirkan untuk kita semua bersama di Kita Sastra sore hari ini di edisi ke-12 ya. Dan di hari ini dihadiri oleh adik-adik kita dari SMP Negeri 4 Singaraja yang luar biasa ya. Baru 3 orang yang baca puisi ya. Berikut lanjut dulu bagaimana itu nanti saya akan hadirkan kembali, lanjut kembali Kita Sastra kali ini. Silakan Kak Edi Arudi ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Baiklah, fans Radio Barong di rumah dan yang ada di studio, berikut kita langsung gebrak pembacaan puisi dari adik-adik SMP Negeri 4 Singaraja. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Setiawati. Bisa berdiri, Kek? Berdiri, iya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Setiawati Widharma Putri, bisa dipanggil Setia. Setia. Hari ini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Aku dari karya Khairil Anwar. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang akan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya. Setia ya tadi ya. Setia tadi. dengan Khairil Anwar judulnya Aku ya. Di mangsanya kan sudah pas ya. Tadi ada penjedaan sehingga apa namanya makna yang ingin disampaikan pengarang itu tidak nyampe. Berubah ya. Berubah dia. jadinya. Di mana kalimat Bagaimana dipenggal kita- itu ceritanya itu. Di bait hingga hilang. Sebelumnya itu Pak bacain. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari. Nah, di sana ada jeda tadi. Banyak sekali jedanya. Ya, sehingga apa namanya makna yang ingin disampaikan itu kurang jadinya. Baik, selanjutnya silakan. Ayo tarik nafas panjang. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Anes. Ya. Mhm. Sebenarnya saya suka teater, cuman saya ingin mencoba untuk membaca puisi. Oh gitu. Bagus itu. bagus. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmawan. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya. Dari Sebentar, ketik Dede. ya. Bentar ya, kayaknya bentar ya. Saya geser mic. Ini mic 2 ini kayak mic 3 itu agak gitu. Saya geser ini biar ini tidak lepas.
tadi kan ada 5 pembaca puisi pertama ini ya, sebentar parade kita bersatu. Terus dari ketiga ini nampak sekali ada perbedaan jelas ya, ketiga dan yang keduanya ini. Nah, yang keduanya ini belajar puisinya dari mana? Siapa nih? Ini berdua. Oh. Sebenarnya mendadak sih. Mendadak ya, oke. Tapi mendadak itu sudah bagus, cuma perlu latihan lagi lebih banyak ya, perlu latihan lagi lebih banyak. Terus karena kita di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan mengumpulkan puisi-puisi dari adik-adik yang ada di masing-masing sekolah. Jadi Dewi mohon waktu persiapkan itu, entah berapa kali silakan nanti kita kurasi bersama-sama. Ya. Mungkin terkait dengan penciptaan ya di sekolah, ada pembelajaran penulisan nggak di sana? Di ekstra atau di mana? Di ekstra. Di ekstra ada sebenarnya. Cuman karena kemarin tuh kami kan bukan banyak kegiatan sih, artinya ada beberapa kegiatan. Terkadang sekali lagi karena waktunya waktunya terbatas, waktunya terbatas karena mereka pulang jam 1:30. Jadi belum lagi ada les mereka segala macam. Jadi memang pertemuan kita tuh hanya seminggu sekali jadinya gitu. Jadi kurang efektif sebenarnya itu. Tapi sempat waktu di angkatan sebelumnya pernah ada karya sebenarnya sempat kami menuliskan. Cuman masih tersimpan atau tidak itu karena siswa tersebut sudah tamat gitu. Dan sekarang juga ada sebenarnya, cuman belum efektif sekali untuk angkatan sekarang, belum efektif untuk masalah penulisan. Jadi kami misalnya coba latihan ke teater lebih ke sana gitu, karena untuk mentas acara di sekolah ikut pengisi acara seperti itu jadinya gitu. Dan terlebih kemarin ada sih teatrikal puisi ya, terakhir teatrikal puisi itu gitu. Jadi untuk penulisan masih belum efektif ya. Ada nggak rencana untuk ada? Karena sebenarnya program di Sanggar itu sebenarnya itu ada sebenarnya ya. Kami belajar sama-sama untuk menulis bagaimana selain membaca juga gitu. Bermain peran juga ada sebenarnya. Gimana? Apakah Kak Edi mau? Ya itu mestinya baru kan undang Kak Edi dong, iya kan? Undang Kak Edi kan beliau sudah nasional kan? Gara-gara puisi dia sampai Malang Buana gitu kan? Nasional kan? Terpancing gitu ya. Apakah bersedia untuk datang memberikan ilmunya gitu tuh. Gimana Kak Edi? Ya, itu ya. Sepanjang undangan itu ada. Permasalahannya kan dinas. Permasalahan dinas kan, beliau dinas. Kalau ada undangan itu kan bisa dipertanggungjawabkan kemana keluarnya itu kan. Saya juga waktu itu ada gitu. undangan ini Kak. Kalau sebelumnya undangan juri, sekarang undangan apa ya? Narasumber ya. Iya gitu. Nah itu dah. Mungkin model workshop gitu ya. Iya, itu kan. Sama halnya seperti Pak Putu waktu 5 tahun yang lalu rasanya, saya ingat sekali. Kayaknya baru hamil muda anak kedua waktu itu. Oh, hamil muda juga. Iya, kan maksudnya belum bulan awal gitu loh kan. Gitu, jadi beliau bisa hadir gitu. Jadi berapa hari, 3 hari kalau nggak salah. Jadi bentuknya kayak ini nanti. Jujur begini, ketika diminta untuk memberikan workshop itu, jujur waktu karena saya jauh dari Bajasari, ngajak sampai di rumah capek. Kalau tidak ada undangan, impossible lah kayaknya gitu. Mungkin kalau memang ingin mengadakan workshop penulisan, silakan nanti difasilitasi. Ya hari efektif lah ya. Iya kan, hari efektif kan diundang oleh kepala instansi tempat dia bekerja kan nanti kan diberikan disposisi disposisi gitu maksudnya kan. Tidak bolos beliau itu maksudnya kan. Beliau bersedia dulu. Iya, karena di sana itu ada dari kita untuk kita itu masalahnya ya. Betul kan? Saya tahu juga ada yang mungkin karena memang tidak terbiasa atau belum terbiasa ya. Jadi ada yang bisa menulis tapi membacanya kurang pede gitu. Sekali lagi mungkin bukan tidak bisa ya gitu. Apa sih yang tidak mungkin di dunia ini gitu. Gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi ya kalau memang ada yang mau berkenan datang kan alangkah lebih bagus. Oke, baiklah Pes Radio Barong yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita tadi bincangkan masalah penulisan puisi. Nah,
di sekolah itu sebenarnya penting sekali penulisan puisi itu, sebab selama ini kalau boleh mengatakan bahwa siswa itu penikmat dalam tanda petik, penikmatnya baru sebatas baca, menikmati apa yang ditulis orang. Nah sementara itu jujur ini sastrawan Bali ini jarang sekali ada, saya katakan jarang. Baru yang bahasa Indonesia baru lahir beberapa, yang bahasa Bali baru beberapa juga, termasuk ini teman kita Wahya Santosa dari Kunjungan Bahasa Bali. Nah terkait dengan hal itu, guru yang memegang peranan di sekolah itu memberikanlah waktu atau gimana untuk menciptakan semacam workshop atau semacam penulisan kreatif lainnya di sekolah-sekolah. Karena sekali lagi saya garis bawahi bahwa penyair asal Bali itu masih langka, cukup langka, tidak seperti profesi yang lainnya. Dan kenapa harus menulis puisi itu dulu? Menulis puisi seperti apresiasi terhadap sastra lainnya seperti cerpen dan sebagainya itu, bahwa menulis itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah misalkan sampah itu misalkan, begitu ada kata sampah satu, otomatis kita akan terasosiasi untuk membuat karya terkait dengan sampah. Misalkan ada sampah atau sampah plastik misalkan, lalu masukkan ke hati kita, kalau sampah plastik itu ada dalam diri kita, apa sih yang kita rasakan? Jika Anda memasukkan rasa sedih, maka akan muncul puisi sedih. Jika Anda mengatakan merasakan bahwa dengan ada sampah itu kegembiraan, maka akan lahir sebuah kegembiraan. Tetapi dasar dari penciptaan itu adalah kata, dan kata itu bisa digali dengan banyak membaca seperti ini, bersinonim, berantonim, bermajas dan sebagainya. Itu bisa dikumpulkan jadi satu. Kak Fajar, Ya. Bisa break dulu sebentar, nanti saya akan kasih tahu bagaimana proses penciptaan itu. Oke. Break dulu Pak. Oke, fans Setia Barong dimanapun sedang berada, kita break dulu di Gita Sastra. Kali ini episode ke-12 ya, yang dihadiri oleh adik-adik kita dari SMP Negeri 4 Singaraja. Halo Pak Budi Astana ya, dan nongol, biasanya beliau nonton dia bisa ya di TikTok saya. Tapi beliau enggak ada ya hari ini, tumben ini. Ya juga termasuk Pak Sudiana tuh dari SMP 6 Singaraja ya. Oke. Iya, ada pelatihan kepala sekolah saat ini ya. Terima kasih udah hadir, dan berikut saya akan hadirkan dulu satu lagu untuk kita simak bersama di sore hari ini. Ini mic udah off, silahkan ngobrol bebas. Yang udah off ini di TikTok dan di FB lah, offin langsung. Ya. Habis saya memberikan masukan sedikit tentang proses kreatif penulisan, kita parade ya, satu-satu dulu. Gantian atau barengan satu puisi barengan? Barengan, oh giliran. Sesuatu. Jangan parah, kan belum mau gitu sih. Pikiran saya. Iya kan? Oh ya, nanti ya lagi dua ya. Jadi mobilnya Tapi terlalu. pokoknya buntutin aja. Tenang aja. Ini nggak tak buka juga nanti biar berkilau tidak. Sulit
Yang belum dapat baca dah. Sudah semua. Sudah semua. Kenalkan nanti lagi. Sekarang bu gurunya belum baca. Bu guru belum baca. Gurunya sebentar ya. Apa kan? Lupa saya. Kalau kemarin mahasiswa saya todong Bu Aceh itu selalu saya todong. Ya, ntar gurunya gampang tuh. Oh gitu. Saya dulu. Oke. Saya belum ngomong-ngomong. Maaf Mas, semuanya. Nggak apa-apa. Sama makanya saya kan Iya. saya ingat Iya. ada selingan antara yang muda sama yang senior. Maya bagi-bagi suara dong sini, gimana proses kreatifnya gitu. Apa nak? Jangan kau engkau panggil terus-menerus pekerjaan ilmu deh, sehingga bagi-bagi. Cara bapak nggak bisa, cara yang nggak bisa spontan itu. Tanah ras. Kayak waktu mancingin wahya, yang memunyi bahan itu. Ya, ini udah mau bunyi jadi. Ya gimana? Kalau anda tertarik menulis bahasa Bali? Kita nggak kehilangan gini, kehilangan apa namanya? Daya ungkap tuh doh. Mana yang Pak Edi pilih anak yang minta baca akan puisinya Bunda oleh Sunda. Satu-satu Ya. giliran. Ya. Ah. Mana puisi karena puisi Renda tak tuh sudah. Dek, tapi tak baca tuh. Saya nggak punya soalnya. Saya kan pencinta Renda, tapi saya nggak punya. Tapi nasional yang mana kan? Atas 2M. Ulang tahun sekolah. Berarti yang pemilih ini bagus, teknologinya bagus. Kalau nasional, ya yakin biasanya orang-orang bagus ada. Habis ini tutup dengan gitu Pak, tinggal yang kita sastra Pak. Tinggal ya pasti. Habis ini baru masuk baru Pak nyampaikan penonton. Pasti tuh. Tinggal ini pasti tuh. Apa ulang tahun? Iya, hebat ulang tahun ya. Ada buku. Yang pistik sama mau jadi Yang mana? Kecilannya. istri jadi dia kamu udah Kondisi cukup. cukup ya. Pas sekalian L lais dah. Ada ukuran M. M, Coba ya. M, bodinya M ya. Tergantung M-nya size lokal atau Masih masih ramping lu, jangan baju gerang-gerang pakai. Itu M-nya saya kebo ya. Masih di Kita Sastra Radio Barong Singaraja di 102 FM kali ini, dan masih dari SMP 4 Singaraja. Ya, kita lanjut lagi kali ini bersama Kak Edi Arudi, Wahya Santosa, Putu Satria Kusuma, Prof. Dr. Artawan, Kedian TD Bintaraga, dan juga Harta serta Chandra Wijaya. Dan inisiator dari acara ini, beliau adalah Bunda Putri Swastini Koster. Silakan lanjut ke Edi. Oh, terima kasih Kak Fajar. Tadi jujur nih maaf nih, saya lupa mungkin kesempatan untuk
membacakan puisinya. Silakan dulu bacakan puisinya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan membacakan salah satu puisi yang baru saya buat. Agak ke depan dikit Kak Yahya ya. Satur Semarandane Dandanis. Satur Semarandane Dandanis. Jalan nyerite Semarandane. Nak ni milih saya. Buin pidan satuane apang adenang. Buin pidan satuane apang side mubadin kemudian. Buin pidan satuane apang adenawa. Ada pengawi ane nyerita sastra Bali. Yurat satu kidung dan penah anak mengikuti. Sangkane tresnane ring sastra Bali. Jalan nyerita Semarandane dangdang genis. Buin pidan apang ade juru kidung. Ane tandruh nembang pupuh. Nuturang satuane ane tan penah ane sun. Ngeluruh durung sastra Dan pengadu Sangkane dong anitan tresnane tandruh. kelas. Ini bahasa Bali, kalian ngerti nggak bahasa Bali? Bentar. Sebelum lanjut Iki Kak Ohya ya. Iki saya pakai bahasa Bali bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Tadi di Kak Wahya baca tuh buin pidan apang ada juru kidung sane tandruh gitu. Mestinya yang tahu apa yang tidak tahu dimaksud itu nanti? Yang misalnya apa? Yang tahu tentang itu kan? Oh itu ya kalimatnya kurang ane tandruh atau sane weruh kan? Bukan tandruh kan? Keren juga nih. Salah, saya bahasa Bali, orang Bali saya. Mohon maaf Artinya ya. dia ilham. Oke, gitu. Tapi dalam gini loh, di dalam dunia penyairan ada namanya lisensa poetika. Lisensa poetika, Iya. ya. Itu artinya Punya hak ada yang pribadi. punya hak di kadang-kadang, tapi itu dalam kata-kata tertentu ya. Iya, iya. Iya, Ya, ini betul. kalau misalnya ini kata dasar, kalimat dasar banget nih, mungkin tidak termasuk dalam lisensi poetika ya. Bukan itu, Gunakan karena hak itu, bisa itu. diinginkan. Nggak bisa, yang konteks ini nggak bisa. Itu, bukan itu, Pak. Ya, karena Adik-adik ngerti bahasa Bali nggak? ngerti, orang Bali harus ngerti. Ngerti nggak? Ngerti tapi nggak Ngerti. dalam sama dengan Iya. orang Bali yang nggak ngerti. Yang di rumah juga nggak ngerti ini kawaya. Bisa jelaskan kawaya apa artinya itu kawaya? Kadang gini, kan puisi itu akan ada sekian jenis, ada puisi kamar, ada puisi yang sifatnya retorika. Iya. Nah, puisi yang sifatnya kontemplatif seperti ini nggak bisa kita dengeri langsung ngerti. Iya. Walaupun kita nggak tahu bahasa Bali, saya kan tahu bahasa Bali juga. Iya. Bahasa Bali saya bahasa Bali obrolan. Bahasa Bali omongan. kapare istilahnya. Ya, itu bukan bahasa Bali yang sifatnya teks itu. Nah, di sini bahasa dari Wahya tadi kan saya kira bahasa tulisan. Ada campurannya antara Singgi, Hasor dan gitu tuh. Dia kan. Ini Ya. menceritakan tentang kreativitas seorang pengarang, Iya. di mana dia ingin menceritakan pengalamannya dalam teks Semarandane dan Inggris apa Buin-pidan satuannya panglima. Ini kan Buin-pidan ke depan itu diharapkan 1000 tahun ada lagi. ya ada pembaca, ada tukang penembang kidung itu yang sekini gitu maksudnya. Harapannya begitu dari Wahya tadi. Iya. Maksud saya Itu, puisi ini iya. agar dibaca di kemudian. Iya, itu betul kan? Ya. Iya. Mau bacakan lagi? Iya. Silakan, saya. Oke. Tresnane ring sastra Bali. Rikale titiang tresna ring sastra Bali. Titiang resepang puisi. Sanetan penah sekadi suling Semarang. Titiang nyurat satu kidung geguritan dangdang gendis Semarang. Mangda wenten anggen titiang sesuluh urip. Ngeresepang keluwihan pitutur solah epatu. Ring sastra kekawian sangkawi suara. Benjang pungkur wenten sane pacang tanruh iki. Wenten pengawi sane mengipi nyurat puisi. Duaning tresnane ring sastra Bali tan kadi-kadi kebekelama. Oke, nah kita sekarang
15 menit menuju end. Iya. Kita akan baca puisi Murid ini dulu Iya, udah sekarang. makan. Iya. Gurunya Iya. nanti guru pendorong. Iya, silakan. Ayo dari Dewo dulu. Guru menunggu waktu habis Kita ya. baca puisi bebas. Keren kita baca puisinya Ibu ya. Puisinya Ibu. Ya, Boleh saja puisinya yang Bunda. dia Ya. hafal. Itu puisi yang apa tuh? Yang waktu Sama dengan dia. Beda. Eh, Judulnya sama, judulnya beda. sama. Beda. Kalau beda boleh, kalau Ya. sama nggak usah. Ya. Beda kita dengar ya. Oke. Silakan langsung aja. Berdiri boleh. Tapi yang tadi Oh, bukan. Yang Kalau sudah jangan kalau yang tadi. Jangan setiap orang dibaca. Ya. Jangan. Ada puisi yang lain. Puisi yang lain dulu. Biar nggak terlalu lama koyok. Oke, Jadi silakan. adik dulu. Kamu pilih dulu puisi Si yang mau dibacakan. Sakti dulu, Sakti. Ya. berdiri. Ya, Ya, boleh Bebas berdiri aja. boleh. Ya. Kamu enaknya gimana ya? Ya. Berdiri masuk nggak suaranya, Chandra? Masuk, Masuk, masuk. masuk. Itu perkenalan dulu kan. Oh enggak, Nggak ya. usah ya. Pertemuan karya Made Edi Arudi. Baiklah, takkan ada hari baik untuk mengikat rindu kita. Meski malam lelap memberi isyarat untuk kita mengendap, menyusuri sisi taman, menyandarkan letih penantian di bangku kesepian. Orang-orang bilang pertemuan kita amarta yoga, tapi selalu ku baca Jara Marana. Engkau riuh gemerlap kota dengan orang-orang melarikan diri dari bayangannya. Sumringah denting botol bir di puncak pesta, menunggu dicampakkan, didaur ulang pemiliknya. Sedangkan aku lorong gua, sahabat kesunyian, dengan decik kelelawar, mengerang lapar berkepanjangan. Lirihmu, sebenarnya rindu ini terlampau rapuh. Ayo, tanamkan benih itu padaku, agar kutemukan alasan berpulang pada jiwamu. Aku pun mengulum Om Swastiastu, Bunda. jika engkau seekor ikan di lautan, itu perjalanan panjang dan sia-sia untuk sampai pada danau. Lihatlah, bulan pun lembayung, ragu menatap penyatuan kita. Ya, orang-orang boleh kukuh bilang pertemuan kita amarta yoga, tapi tetap saja ku baca Jara Marana 2023. Iya. Padahal baru lihat ya tadi kan sekali baca ya. Ya, selamat sore Bunda. Selamat sore Kak Edi. Kita lanjutkan dulu Bunda. Iya, Ya, terus, oke. terus. Silakan. Lanjut. Jangan habis waktunya, habis waktu. Biar nggak habis waktu cepet ya. Jangan Ya, gini. Di istana tampak siring kepada BK. Kubayangkan dirimu berstana di istana ini, Sini enggak sini. melukis bidadari mandi di pancuran hari, mengajari anak-anak negeri meraih mimpi di taman hati. Sampai kini harapan dan impian
masih menggantung di awang-awang. Mimpimu dalam tidur abadi membuka jalan anak-anak negeri. Untuk tuan di negeri sendiri menggapai hidup makmur, damai. Tampak Siring 2017. Oke, lanjut bro, lanjut. Dewa. Oke, Dewa sudah siap. Pelajar Silam, karya Gede Artawan. Belajar dari hukuman adalah keindahan puisi yang terus bersemayam dalam hidup. Ibu menuturkan tentang diri yang tertidur pulas, beralaskan handuk kecil menunggu nasi sebungkus daun. Jika ibu telah memetik hasil jualan, hari-hari derita tanpa rasa sesal di hati. Masa kecil beraneka warna. Penutup? Belum, masih dua lagi. Lagi dua? Ya, tahan. Ayo. Di pantai Bilir, karya Nuriana Asmadi SA. Kalau angin menjadi ibu dan badai mengikuti, mau kemana tujukan perahu? Seperti ombak, arus gelombang, resah risau, pikirkan bimbang. Inginku pergi pulang, peluk raih di mabuk angan. Keluh kenang di resah bayang. Kemana tunjukkan perahu? Di ambang gulita arah cintamu. Ini aku kembali pulang ke palung rindu, berperahi cinta berlayar sepi. Ke pangkuanmu saja Bunda. Singaraja 97/2019. Ya. Dengung Seribu Tahun, karya Niputu Putri Swastini. Ketika kupilih diam dan itu terasa bijak, kudengar dengung 1000 tahun menggema hingga ke semesta. Nyanyian alam tanpa partitur, tiada pula dirija. Begitu alam. Dan makin kulatih telinga, makin kunikmati irama. Dengung 1000 tahun, Juni 2021. Ya. Gurunya tidak, Pak? Enggak, cukup guru. Dewi ini anak teater, suka olah tubuhnya bagus banget. Terima kasih sanjungannya Pak. Itu penyemangat. Semoga jadi doa. Tapi emang bagus. Ya, silakan. Karena sudah gini, Bunda murid speaker gini Bunda. Iya, ini adik-adik, anak-anak ibu dari SMP 4 Singaraja. SMP. SMP Singaraja, Niki gurunya Ini, 2. Ya, terima kasih Guru Pak Guru, pembinanya. Bu Guru. Niki luar biasa. Nah, jadi ibu tetap ketika melihat anak-anak, ibu ingat juga bagaimana ibu ketika masa anak-anak dulu. Jadi dari SMP, SMA itu menempa diri. Tahu kita talenta kita kemana, caranya adalah senang nggak melakukannya. Kalau udah senang, suatu saat akan ada hasilnya ketika kita berlatih. Jadi kita tahu talenta kita fokus melatih diri, continue dan konsisten gitu. Jadi kayak pohon, pasti ditanam dulu, dirawat baru berbuah. Nggak mungkin pohon itu tiba-tiba berbuah, itu nggak mungkin kalau nggak dirawat. Nah Niki, terima kasih kepada Radio Barong yang sudah beri wadah. Niki tempat untuk anak-anak.
Kembali juga zaman ibu dulu, ibu keliling cari radio di mana ada yang membuka ruang-ruang untuk kita bersastra. Membaca puisi. Puisi itu ada bagian dari olah vokal, bagian dari bahasa, itu seni karyanya nanti akan menjadi karya sastra dia di situ. Jadi anak-anak kedepannya nikah akan bisa berkreasi seni lewat karya-karya sastra. Jadi sekarang ada puisi, ada pembaca puisi. Itu dua kemampuan yang berbeda. Kalau Ananda membaca belum tentu bisa nulis. Tetapi ketika rajin membaca, mencoba belajar menulis, dengan membaca sering kita punya perbendaharaan kata-kata yang banyak yang suatu saat kita bisa tuangkan. Ibu semenjak SMP itu menjadi juara di tingkat kelurahan dulu kan, sampai ke tingkat nasional. Ibu membaca. Begitu ketemu dengan teman yang penyair yang menulis, ibu belajar menulis. Jadi caranya baca lebih banyak karya para penyair, tetapi jangan pernah meniru karya mereka. Jadikan diri sendiri. Lalu membaca juga begitu. Membaca di radio Niki adalah seorang pembaca puisi. Sebelum dia melahirkan seni pertunjukan membaca puisi, dia harus kuat di membacanya dulu. Dengannya. Jadi ketika akan digabung dengan bentuk seni yang lain, misalnya seni tari, seni musik, kemudian berpuisi, dia akan menjadi karya seni. Kalau kita tidak kuat di dalam membacanya, bablas kita. Jadi membaca puisi itu adalah memberi jiwa, memberi roh pada karya sastra yang namanya puisi. Jadi kalau ditulis biasa aja kesannya, tapi begitu dibaca oleh pembaca yang mampu memberi jiwa pada puisi, dia akan beda. Kemudian akan lebih terbuka apa yang dimaksud oleh penulisnya. Itu walaupun pembaca punya interpretasi sendiri, pendengar yang mendengarkan bacaan kita punya interpretasi terhadap karya puisi tersebut, tetapi akan sedikit terkuat. Itu misalnya kalau orang bicara tentang jiwa kita yang kering, tetapi digambarkan dengan padang savana yang kering, kerontang dan lain sebagainya. Jadi padang savana atau gurun itu tidak gurun seperti kasat mata, tapi yang dimaksud adalah hati kita, jiwa kita yang kering, kerontang, gitu kan. Jadi spiritnya nggak ada. Jadi seperti itu, sehingga ketika kita menangkap gitu, jadi misalnya gurun pasir begitu kering, gitu, tidak hanya mengharap matahari, tetapi merintik hujan, bahkan badai sekalipun. Itu misalnya kan, untuk membuat tanah itu menjadi basah, lembab dan subur, itu misalnya. Bagaimana kekuatan Ananda membaca di situ. Jadi kalau membaca enaknya, kadang-kadang harus rekam suara kita lalu kita dengerin, enak nggak, gitu kan? Misalnya membaca cahaya matahari. Ketika kita baca, nak berpuisi itu harus intonasinya begini, iramanya begini. Kalau cahaya matahari, ya, seperti itu misalnya, kok enak denger ya, gitu. Kalau nggak enak, jangan teruskan gitu. Jadi membaca puisi itu tidak harus yang dalam bayangan Ananda misalnya harus nadanya naik turun dengan intonasi bagaimana, dengan gaya membaca yang bagaimana, nggak harus seperti itu. Gitu. Ketika membaca tulisan cahaya matahari, gitu, yang ucapkan utuh dia, jangan cahaya gitu kan, tersekat emosi kita, gitu. Pemahaman kita tidak begitu cepat ketimbang misalnya cahaya. Jadi pemenggalannya itu, penekanannya itu pada satu kata, tidak pada huruf per huruf, begitu. Nah, jadi seperti ini kan. Jadi ketika kita membaca, baiklah misalnya, ke depannya kalau Pak Guru, Ibu Guru pengantar lagi, boleh. Tidak harus dengan puisi yang ada di sini. Nah, Ananda siapkan dari rumah, baca berulang-ulang. Karena bagi ibu membaca puisi tidak cukup di sini lalu kita baca kita dapat, nggak bisa. Itu harus kita baca berulang-ulang. Nah, misalnya nih, di mana kita bisa mengendalikan nafas kita, di mana kita menarik, di mana mengeluarkan. Itu di mana satu tarikan nafas kita bisa baca satu kalimat. Misalnya ada yang ibu ingat ini, kalimatnya seperti ini. Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, kulawan dengan kedua kakiku. Seandainya dipanahnya juga kedua kakiku, kulawan dengan tubuh buntungku. Nah, jadi
nikah 2 kalimat itu. Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, kulawan dengan kedua kakiku. Yang kedua, seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, kulawan dengan tubuh buntungku. Bisa nggak Ananda satu tarikan nafas satu kalimat? Atau kan kekuatan satu tarikan nafas ke kedua kalimatnya. Misalnya Ananda menarik nafas begini. Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, kulawan dengan kedua kakiku. Seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, kulawan dengan tubuh buntungku. Itu nggak nafas di situ. Gitu. Nah, kalau yang nafasnya pendek-pendek nggak akan bisa seperti itu. Seandainya panah Sri Rama memenggal, kedengeran kita angkih-angkih di situ. Nah, jadi membaca puisi juga mengolah nafas kita. Kalau sudah terbiasa, begitu nanti pernafasan Ananda juga ini sama dengan melakukan pranayama. Itu pranayama itu mengolah nafas. Seandainya panah Sri Rama memenggal kedua tanganku, kulawan dengan dengan kedua kakiku. Seandainya dipenggalnya juga kedua kakiku, kulawan dengan tubuh buntungku. Jadi di situ seandainya tidak mampu pun sama dengan penyanyi mencuri nafas, tetapi tidak kedengaran terengah-engah kayak gitu. Kayak gitu sendiri. Jadi teknik itu. Jadi tidak harus ada yang membaca puisi satu kata, atau dengan irama yang sama, itu kehilangan emosi kita pada puisi itu. Jadi tidak harus sama. Misalnya kalau Ananda sudah merasakan tadi ada yang beberapa kalimat monoton dia. Jadi baca puisi juga tidak harus seperti orang cengkoknya, tidak harus kayaknya orang baca puisi itu harus lain dari yang lain, harus begini gitu misalnya. Enggak seperti itu. Kayak yang G-nya tadi datang enak aja gitu. Membaca biasa, tetapi penekanannya yang luar biasa. So, ondainya tidak harus juga seperti itu. Kalau seandainya ya seandainya. Aku pun, nah kan beda dia. Aku pun, tapi kan ngambang. Misalnya, seandainya panah Sri Rama memenggal kedua kakiku, memenggal kedua tanganku, kan tidak harus seandainya panah Sri Rama memenggal, kan kayak nggak masuk gitu, kayak di awang-awang dia gitu. Jadi itu memberi jiwa, penekanan pada kalimat-kalimat, sama dengan menyanyi gitu. Ibu merasakan kalau penyanyi-penyanyi senior itu ketika dia menyanyi kita tangkap artinya. Tetapi kalau macam ibu misalnya menyanyi sekedar menghafal datar dia gitu. Jadi emosinya nggak dapat. Nah kayaknya ini jadikan ajang untuk latihan. Jadi hilangkan bahwa baca puisi itu harus iramanya naik turun yang kayak itu enggak. Tergantung di mana bacanya. Kalau nanti di panggung beda lagi gitu. Jadi Ananda coba bisa lihat di YouTube nanti puisi Putri Swastini gitu. Atau cari judulnya dulu Aku Melihat Indonesia, puisi Aku Melihat Indonesia Putri Swastini gitu. Cari namanya ibu, nanti ada lagu, ada drama, ada puisi di sana muncul di YouTube. Jadi Ananda lebih banyak menonton, nanti arahnya ke depan mana? Jadikan kemampuan baca puisi ini untuk bisa menghasilkan karya seni pertunjukan baca puisi. Nah begitu ya, nanti arahnya ke situ, tidak sekedar membaca doang, tapi keuntungannya juga nanti ke depan apa? Seorang pembaca puisi tidak mudah termakan hoax, karena pembaca puisi selalu mengupas kalimat per kalimat. Seorang pembaca puisi tidak pernah menelan begitu saja kalimat itu untungnya, filter dalam diri akan tumbuh. Oh katanya di berita ada begini-gini, benar nggak? Apa maksudnya gitu, cari tahu gitu. Kebiasaannya akan jadi suatu hal yang bagus ke depannya untuk anak-anak sendiri. Jadi jangan bosan untuk berlatih. Kalau Ananda sudah sadari talentanya, manfaatkan karena banyak gunanya. Di samping nanti Ananda menjadi seorang profesional di ilmu masing-masing, itu kemampuan membaca puisi itu menjadi nilai plus lagi. Misalnya seorang dokter tapi pintar baca puisi, seorang insinyur tapi pintar menyanyi, itu kan? Misalnya
dokter yang ternyata main film juga, itu nilai plus. Dari apa? Itu talenta yang diasah, gitu ya. Ya, makanya selalu sisihkan waktu untuk mengasah talenta Anda. Jadi jangan terlalu dijejali kita dengan ilmu secukupnya supaya nggak stres, gitu kan? Ilmu secukupnya, tapi seriuskan belajar, asah kecerdasannya. Tetapi untuk talentanya itu untuk passion Anda ke depan. Ya, luar biasa itu yang kan kalian dapatkan anak-anak semua ya, itu dari Bunda, luar biasa itu ya, karena beliau adalah praktisi langsung puisi itu luar biasa. Bahkan sekarang ada tambahan tugas beliau tugas sebagai dosen praktisi di Indonesia ya. Iya. Iya, jadi dapat kepercayaan dari Prof. Iya. Dan kan Ibu katanya yuk sama-sama bimbing adik-adik yang kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Sastra ya, itu di Undiksa ya, dengan senang hati gitu. Karena iya Besok kan mulainya? besok. Ya, jam 10 Ya. besok. Ada kalau ada waktu boleh datang. Main ke Indonesia. Di sastra. Di- pulang seminarnya. Tutup bisa? Oh iya. Sudah. Baik, fans setia Radio Barong dimanapun sedang berada, demikian tadi Kita Sastra telah kita laksanakan bersama dan telah kita simak bersama episode yang ke-12 kali ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon izin untuk pamit. Tentu ada hal-hal yang salah di kami, dan tentu dalam hal ini saya mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami tim Kita Sastra kali ini yang tugas adalah saya Fajar Ridana, Chandra Wijaya, Harta Wijaya, kemudian Putu Satria Kusuma, Edi Arudi, Wahya Santosa, kemudian juga ada Prof. Dr. Gede Artawan dan Dede Mintaraga serta Bunda Putri Swastini Koster. Dari Studio Barong, saya yang tugas bersama di sore hari ini undur pamit, untuk jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Terima kasih. Ya, kodaan lu. Bunda tadi nyerahkan buku. Oh iya. Ya, sekarang lagi. Sudah ke